Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Media Tutorial. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Beri dukungan kami dengan cara subscribe agar kami bisa berkembang dan dapat memberikan banyak informasi ilmu lainnya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengecek kolom deskripsi ya untuk mendapatkan modul atau file latihan. Apabila ada pertanyaan atau saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Oke, yang pertama kita akan membahas if right, left, dan mid. Kita lihat di sini ada 3 poin. A, B, dan C. Kita akan coba mengerjakan poin A terlebih dahulu, yaitu if right. Di sini ada kolom, kita beri warna kuning. Sini nanti kita akan menulis rumus if right itu dengan ketentuan 1. Jika kode diakhiri A maka nama buah anggur. Jika kode di akhir J maka nama buah jeruk. Berarti di sini harusnya anggur dan ini J terakhirnya berarti jeruk. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana caranya? Sebelumnya if right itu kita mengambil kode dari kanan, berarti kita mengambil kode dari kanan. Nih, ya, di sini ketentuannya kita hanya mengambil satu kode saja. Ya, cara penulisannya yaitu sama dengan if buka kurung, if buka kurung. Untuk logical testnya, ini kita menggunakan fungsi right-nya terlebih dahulu. Right. Kemudian buka kurung. Nah, di sini yang aktif yaitu rumus right-nya. Teksnya kita klik teksnya yang mana yang kita inginkan, kemudian titik koma, dan num charts ini dimulai dari mana? Maksudnya kita ngambil berapa karakter dari akhir kode ini. Di sini di akhir kita hanya mengambil satu ya, berarti ya A. Berarti di sini kita tulis saja 1, kemudian tutup kurung untuk mengakhiri si fungsi right-nya ini. Nah, di sini akan otomatis menjadi fungsi if kembali. Kita langsung saja sama dengan jika A maka untuk true-nya anggur, titik 2 anggur. Karena di sini ada hanya dua ketentuan, maka langsung saja kita false-nya. Selain itu jeruk, tanda kutip 2 lagi, tutup, enter. Nah, ini langsung di copy saja ke bawah. Oops, ini kebablasan. Nah, seperti ini. Sesuai ya. Oke. Yang berikutnya kita lanjut ke poin B, left. Jadi if left itu kebalikannya dari yang kanan. Berarti kita mengambil satu kode di awal atau di sebelah kiri ya. Kalau yang tadi kan kanan. Nah, berarti ini langsung saja. Sebelumnya ini ketentuannya sebagai berikut. Jika kode J maka Jakarta, jika kode B maka Bekasi, dan D Depok. Nah, berarti kita ngambil kode di bagian awal ini atau di sebelah kiri. Seperti namanya left. Langsung saja if buka kurung logical testnya. Ini kita mengaktifkan fungsi left-nya terlebih dahulu, yaitu kita tulis left, kita aktifkan, maka ini akan secara otomatis kita ke rumus left ya. Teksnya, klik teksnya, kemudian num charts-nya ini ya 1. Jadi kita kan ngambil satu kode saja dari awal kode. Nah, tutup kurung untuk mengakhiri fungsi left-nya.
Kemudian sama dengan apabila J, maka untuk through-nya Jakarta. Nah, di sini kan ada 3 ketentuan, berarti kita menggunakan 2 fungsi if. Ini if yang pertama. Kemudian yang kedua, buka kurung, kita pakai lagi left-nya. Left. Teksnya seperti yang tadi ya. 1. Oops. Sama dengan yang kedua, B, maka Bekasi. Nah, kita langsung ke false-nya atau ketentuan yang terakhirnya. Selain itu, D, pok. Karena di sini menggunakan 2 if, berarti tutup kurungnya harus ada 2. 1, 2. Nah, seperti itu. Bahasa nanti. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu if meet. Apa itu if meet? Jadi if it meet itu sebuah rumus kombinasi if dan meet. Jadi kita mengambil karakter tengah-tengah atau ya bukan dari awal karakter atau dari akhir karakter. Jadi bisa jadi karakter kedua atau karakter ketiga seperti itu, dan sampai berapa karakter yang mau diambil. Nah, jadinya ketentuannya sebagai berikut. Sini 3 ketentuan. Ya, kita lihat dulu. Jika karakter kedua sampai keempat pada kolom adalah YMH, berarti di sini bermerek YMH. Berarti kita ngambil kodenya seperti ini. Karakter kedua sampai keempat. Sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Berarti kita ngambil karakter kedua, yaitu tuh 2 dari Y sampai ke 4. 2, 3, 4. Berarti YMH. 3 karakter ini yang kita ambil. Ya. Seperti itu. Ini sudah dikerjakan. Kita hapus saja. Kita langsung tulis saja rumusnya. If, buka kurung, logical testnya kita memasukkan kombinasi rumus meet, yaitu kita ketik saja meet, aktifkan. Nah, maka otomatis sini akan masuk pada fungsi meet. Nah, teksnya kita klik di sini. Nah, di sini ada sedikit perbedaan kalau untuk meet-nya, ada star num. Star num-nya itu kita mau mengambil karakter urutan keberapa. Sedangkan num chart-nya itu kita mengambil karakter sebanyak berapa gitu. Nah, tadi kan kita ngambil kedua ya, 2, mulai dari 2 sebanyak 3 karakter. Kan kita ngambil 1, 2, 3 ya kan, 3 karakter, 3. Kemudian kita tutup fungsi meet-nya. Oke, kembali ke fungsi if. Apabila sama dengan YMH, maka Yamaha. Nah, karena di sini ada 3 ketentuan, berarti kita menggunakan 2 if. If yang kedua lagi, ya, buka kurung, klik start text-nya, kemudian dimulai dari 2 sebanyak 3 karakter, kemudian apabila ZKI maka Suzuki. Suzuki. Ini maksudnya S kali ya. Maaf, saya salah nulis. Nah, langsung kita
masuk ke false-nya langsung, yaitu ketentuan yang ketiga. Selain itu enggak, if-nya ada 2 berarti 2. Oke, sesuai, copy. Oke, yang berikutnya if and then or. If and then or ini merupakan gabungan dari fungsi if dan and atau if dan or. Nah, kita langsung saja ke dua soal ini. Yang pertama if and. Apa sih itu if and? Jadi if and itu jadi begini. Dia harus memenuhi 2 kemungkinan atau 2 kriteria. Harus seperti contohnya seperti ini. Jika nilai bahasa Indonesia minimal 80 dan bahasa Inggrisnya minimal 70, maka lulus. Ini untuk keterangan lulusnya ini dia harus memenuhi 2 kriteria ini, tidak boleh salah satunya. Seperti itu. Beda dengan if or. If or itu apabila dia memenuhi salah satu kriteria ini, maka dia sudah cukup mewakili untuk persyaratannya. Tapi kalau misalkan if and ini, dia harus memenuhi ke semua kriterianya, seperti itu. Kita langsung saja kerjakan di keterangannya. Sama dengan if, kita aktifkan fungsi n-nya, n, buka kurung, fungsi n-nya sudah aktif. Untuk logikal yang pertamanya yaitu jika nilai bahasa Indonesia minimal 80, berarti bahasa Indonesia ya, klik di sini, berarti lebih dari sama dengan 80. Mengapa lebih dari sama dengan? Karena sama dengan itu mulai dari 80, ini lebihnya itu berarti lebih dari 80, mulai dari 80 ke atas, begitu bacanya. Nah, kemudian logikal yang kedua yaitu bahasa Inggris minimal 70. Berarti di sini bahasa Inggris lebih dari sama dengan 70. Kita tutup fungsi n-nya, kemudian beralih lagi ke fungsi if-nya, maka lulus. Untuk yang false-nya, selain itu tidak lulus. Karena di sini cuman ada 2 ya. Jadi langsung false-nya aja. Bentar. Nah, di sini tidak lulus si Budi ini karena dia bahasa Inggrisnya 60, seharusnya 70. Ini tidak lulus dengan bahasa Inggrisnya bisa, tapi bahasa Indonesianya kurang. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya kita langsung bahas ke if or. Nah, di sini dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti yang tadi, ini kalau if or itu memenuhi cukup salah satu kriteria, berarti dia akan bisa untuk sesuai yang diinginkannya dia. Oke, sama dengan kita langsung saja. Sebelumnya kita cerna dulu ketentuannya. Jika pembelian TV Panasonic atau pembayaran tunai, maka mendapat cashback 100. Selain itu 0. Berarti apabila dia, ini kan nama barangnya itu Panasonic, TV Panasonic, atau dibayar tunai, maka dia mendapat cashback 100. Kalau misalkan dianya belinya Panasonic doang tapi nggak dibayar tunai, berarti dapat dong 100. Atau dia bayarnya tunai tapi TV-nya bukan Panasonic, berarti juga dapat dong cashback 100. Nah, jadi nggak harus sih, jadi cukup memenuhi satu kriteria aja, beda sama si yang n-nya itu. Kita langsung saja buat if sama dengan if, buka kurung, logical test kita aktifkan yang or, masuk ke fungsi or. Logical test yang pertama, klik untuk TV-nya ini, apabila ini sama dengan Panasonic, TV Panasonic, Panasonic. Logical test yang kedua, pembayaran ya, berarti di sini kita klik
sama dengan tunai, tutup kurung untuk menutup fungsi or-nya. Untuk fungsi or-nya, kemudian kita beralih ke fungsi if-nya, maka cashback 100.000. Selain itu nol. Enter. Kita copy saja ke bawah. Nah, ini dia dapat cashback karena dia pembayarannya tunai dan pembeliannya Panasonic. Yang berikutnya ini ada pembayarannya tunai tapi pembeliannya bukan Panasonic, tetap dapat diskon atau cashback 100.000. Kalau yang ini karena dia nama barangnya Panasonic, tapi walaupun dibayar kredit tetap dapat, seperti itu. Kemudian ini ada latihan if right, left, mid, and then or. Nah, ini bisa teman-teman coba kerjakan. Di sini yang ada warna kuningnya, di sini bisa untuk ditulis rumusnya. Dan